Kenapa D9? Jadi terus terang, saya itu pernah tinggal di Blok D. Blok D, kamar 9. Karena memang ternyata janji Allah itu benar. Kalau kita itu yakin kalau kita itu punya ilmu, kalau ilmu itu ditularkan dengan orang lain, maka akan ditambah ilmu yang lebih banyak, itu benar. Jadi kalau boleh pesen sama teman-teman petani itu ya, jangan takut nanam singkong. Karena kalau tanaman singkong itu bagus, kualitas bagus, berapapun pasti akan dibeli. Ya, terima kasih Pak Hardadi tadi ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Hardadi atas waktunya kita diberikan kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Gitu. Ya, kita pengen tahu sama usahanya ini Pak. Gitu. Yang pertama namanya kenapa D9 itu? Oh, Masya Allah. Kenapa D9? Jadi terus terang, saya itu pernah tinggal di Blok D. Blok D, kamar 9. Nah, Blok D itu blok narkoba, 9 itu nomor kamar saya gitu. Makanya itu saya jadikan brand gitu. Ya mungkin bagi orang lain itu suatu musibah gitu ya, tapi ternyata buat keluarga kami itu suatu anugerah yang tak terhingga gitu. Karena dari sana, dari D9 itu awal titik balik kehidupan kami yang sesungguhnya gitu. Nah, dari situlah terinspirasi berpikir, nanti aku naik keluar mau ngapain ya gitu. Masa aku mau kembali ke jalan yang nggak bener lagi gitu. Terus setelah berpikir, ya alhamdulillah di sana itu aku ketemu orang-orang yang baik gitu. Saya punya keyakinan bahwa aku harus berubah gitu. Titik baliknya di sini. Iya. Nah, akhirnya kenapa yang dipilih singkong? Ya. Ya jadi di sini itu Mas ada yang namanya getuk ketek. Iya. Getuk ketek itu rame banget, hampir semua stasiun TV sudah meliput gitu. Aku mikir apa aku bikin getuk ya gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir, kalau aku bikin getuk nanti kok cuma ikut-ikutan gitu. Akhirnya aku berpikir, oh ya aku harus bikin yang lain, yang sama-sama dari singkong tapi bukan getuk gitu. Maka aku bikinlah singkong keju ini. Tapi sebenarnya nggak langsung jualan singkong Mas. Jadi begitu keluar itu karena aku sudah punya anak 3 ya, punya anak 3. Kan untuk menghidupi mereka aku nggak mungkin langsung jualan itu kan enggak. Makanya yang lakukan itu yang pertama kali itu jualan nasi dulu. Waktu itu kenapa jualan nasi? Karena aku berpikir kalau nasi itu tidak laku nanti paling tidak anak-anak masih tetap bisa makan gitu. Nah dari situ akhirnya mulailah berjalan gitu. Nah setelah mulai berjalan baru mulailah ngumpulin uang sedikit demi sedikit gitu ya. Dari kalau ada uang sisa tak kumpulin nanti buat beli keju, buat beli minyak, buat beli singkong gitu. Nah setelah terkumpul barulah mulai bikin ini, nyoba bikin singkong keju ini gitu. Nah dan itu prosesnya lama. Kenapa lama? Karena memang tidak langsung jadi gitu ya. Oh jadi goreng itu juga ada tekniknya? Iya itu lama, prosesnya berbulan-bulan. Nah kalau misalkan kita bikin terus gagal itu harus ngumpulin uang lagi. Jadi tidak langsung karena bahannya habis. Bahannya habis. Dan itu belum laku dijual. Iya belum, baru percobaan. Nah dari situ akhirnya merasa klik. Oh ya ini kayaknya sudah layak dijual gitu. Akhirnya pertama kali jualan tahun berapa itu? Kalau untuk singkong itu 2010 lah. Awalnya kita masih tetap jualan nasi ya, tapi kita mulai memasarkan singkong ini mulai dari teman-teman, tetangga, saudara gitu. Jadi mereka itu saya SMS semua gitu. Siapa yang mau beli singkong meskipun Rp5.000 saya anter. Waktu itu begitu.
Itu kalau dihitung kos produksinya sebenarnya nggak cocok itu ya. Ya demi untuk memasarkan biar mereka itu tertarik Nyoba gitu dulu ya, biar nyoba. Yang penting tahu rasanya dulu. Iya. Karena ternyata memang untuk menjadikan suatu produk itu bisa diterima itu mereka harus nyoba gitu. Kalau nggak nyoba nggak bakalan ngerti kan. Karena selama ini singkong itu dipandang sebelah mata, termasuk anak singkong lah, alah, dasar telo lah apa. Itu akhirnya titik naiknya itu di tahun berapa? Ya setelah itu Mas jualan itu akhirnya kami punya tempat di alun-alun lah, Kota Salatiga. Kalau di sini namanya Lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila. Jadi saya bikin gerobak jualan di situ. Nah di situ awalnya berat juga karena apa ya, orang itu banyak yang belum tahu singkong keju itu apa sih gitu. Jadi mereka itu ya kadang-kadang sepi gitu, yang lain rame semua, tempat saya masih sepi karena mereka belum tahu gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, orang usaha itu memang harus sabar, ya harus berdoa juga. Jadi alhamdulillah di sana itu dekat masjid, Mas. Yang dekat masjid, saya sudah tahu sih. Iya. Pancasila. Jadi kalau waktunya sholat ya wes segeralah gitu. Ini nggak bermaksud ujub ya. Ini saya ceritakan apa adanya saja. Jadi waktunya azan itu ya segera beres-beres gitu. Qomat apalagi harus segera sudah melaksanakan sholat ke masjid gitu. Karena laki-laki itu sholatnya sebisa mungkin ke masjid gitu. Dari situ kadang-kadang meskipun pulang dari masjid itu Mas, meskipun belum ada yang beli, tapi ternyata Allah itu kasih yang lain. Nang hati itu ayem gitu. Oh ternyata ketentraman itu pun rezeki gitu loh. Yang lain rame tapi alhamdulillah hati kita itu nggak ada perasaan iri, ada perasaan yang nggak enak gitu, nggak. Tapi alhamdulillah ayem gitu loh, ayem. Tapi ya kita nggak berhenti di situ. Biasanya kita tawar-tawarin orang lewat itu yang mau beli, monggo Pak, monggo Bu, silakan dicoba gitu. Dari situ mulai dikenal gitu, mulai dikenal. Terus akhirnya puncaknya itu mungkin loh ya, kan akhirnya istri saya harus bekerja Mas waktu saya tinggal itu. Nah istri saya itu tak suruh berhenti bekerja. Waktu itu juga nggak mau lah. Nah kalau berhenti bekerja nanti bayar SPP anak-anak bagaimana? Bayar, aku masih punya kredit ini, masih punya utang ini bagaimana gitu. Tapi aku bisa meyakinkan waktu itu, kenapa kamu nggak percaya sama Allah? Aku bilang begitu sama istri. Akhirnya bisa menerima gitu loh. Istriku bisa menerima, akhirnya keluar akhirnya bisa ngurusi anak-anak gitu loh. Yang dulunya semuanya yang ngurus saya karena istri bekerja, akhirnya istri yang mengurus. Nah dari situ alhamdulillah ternyata usaha itu kalau didukung istri itu Masya Allah mulai itu Mas, mulai rame. Yang dulu di rumah itu biasanya suruh nganter 5.000, 10.000 itu mereka kalau ada tamu, ada apa ya, mereka biasanya butuh Mas tolong kirimi singkong, Mas tolong kirimi ya. Itu mulai dikenal gitu. Akhirnya kita mulai cari karyawan juga gitu. Tapi waktu itu untuk singkong keju yang digoreng 2 kali di Salatiga waktu itu belum ada. Bahkan kalau saya boleh bukan klaim ya, kalau boleh bilang kalau singkong keju itu baru, kalau saya merasa baru pertama kali waktu itu saya bikin singkong keju itu. Kenapa? Karena saya terinspirasi lagu singkong dan keju itu juga. Ari Wibowo kebetulan dari Salatiga. Saya suka singkong, kamu suka keju kan itu. Iya. Terus itu digabung kan. Tapi ngomong soal persaingan Pak, ketika Bapak waktu itu buka satu dan rame, ketika sudah mulai dikenal dan mulai penjualan meningkat, pesaing ada nggak? Muncul nggak? Biasanya orang teru-teru itu kan. Saya nggak bilang itu pesaing ya. Jadi awalnya begini Mas, waktu pertama kali bikin baru mulai naik, mulai laku itu ada orang bikin
mirip punya kita gitu, mirip banget gitu. Waktu itu yang bikin itu padahal yang sudah punya nama gitu, sudah punya usaha, punya nama. Waktu itu saya mikir, aduh gimana itu. Kalau cerita sama orang lain itu kadang-kadang malah disyukur gitu. Makanya alhamdulillah kita itu yakin bener kalau kita mau itu cerita itu harus dengan Allah gitu ya. Ya saya cerita sama Allah karena memang ternyata janji Allah itu benar. Kalau kita itu apa ya, yakin kalau kita itu punya ilmu, kalau ilmu itu ditularkan dengan orang lain maka akan ditambah ilmu yang lebih banyak, itu benar. Waktu itu saya bisa melalui itu. Saya bisa melalui meskipun ada yang bikin, tapi omset kita justru malah naik terus. Nah dari situ akhirnya saya bilang sama teman-teman, sama karyawan, kalian kalau sudah bisa bikin singkong keju dan mau buka sendiri, kami persilahkan. Karena yang mengerjakan mereka semua, mereka tahu semua, gitu. Nah akhirnya singkat cerita sampailah seperti sekarang ini. Yang dulu cuma saya sendiri, akhirnya sekarang sudah ada puluhan merek di Kampung Singkong ini. Dan notabene mereka sebagian besar dari karyawan kita gitu. Saya sebenarnya nggak merasa mereka itu saingan, itu nggak sama sekali. Karena dengan hadirnya mereka itu kita harus selalu berjuang, ternyata nggak boleh santai-santai, nggak boleh ini, harus jaga kualitas, pelayanannya harus semakin baik, tempatnya juga harus semakin baik, semakin support bagaimana supaya pengunjung itu nyaman, bagaimana caranya mereka seneng ke D9. Nah kalau sekarang singkongnya itu sehari itu bisa berapa kilo yang diproduksi? Atau setiap kali kiriman itu berapa? Kalau untuk bahan baku itu ya kurang lebih 5 ton lah. Itu dalam 1 hari. Itu harus dengan spek singkong khusus atau bagaimana? Iya, memang harus singkong yang benar-benar bisa dikonsumsi lah, yang buat makanan. Jadi bukan singkong yang buat tepung gitu. Oh iya. Di sini itu lumayan harganya lumayan tinggi gitu. Kalau di pasar mungkin lebih tinggi karena mereka sedikit ya. Tapi kalau di tempat kita ini di 3.000 lah per kilo. Jadi kalau boleh pesen sama teman-teman petani itu ya, jangan takut nanam singkong. Karena kalau tanaman singkong itu bagus, kualitas bagus, berapapun pasti akan dibeli. Karena sampai sekarang ini, terutama di Kampung Singkong ini belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi sampai sekarang ini kadang-kadang masih dibatasi, pembelian dibatasi. Jadi iya, karena singkong yang berkualitas itu memang lumayan susah gitu. Sekarang karyawan ada berapa? Karyawan secara keseluruhan ya kurang lebih 100 lah, 110 kalau nggak 20 ya. Rencana ada buka cabang untuk di daerah yang lain, Pak? Sebenarnya ada ya, sebenarnya pengen saya itu punya cita-cita seperti KFC itu loh Mas. Jadi di mana-mana ada gitu loh. Tapi ya untuk ke sana ternyata waktunya mungkin masih lama ya, karena sampai sekarang ini terus terang kita belum bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi masih itu. Jadi untuk ke sana ya mungkin harus banyak yang harus dipersiapkan. Di antaranya bahan baku. Makanya saya ketemu jenengan bahagia sekali, paling tidak jenengan bisa menyampaikan ke petani, tanamlah singkong, kirimlah ke D9.